one. Kalau kita bicara mengenai Indonesia, Indonesia itu sebenarnya orang-orang tua kita, leluhur kita terdahulu, ya, itu sudah merukunkan, ya, sudah ada satu ya, saling menjaga, ya, itu sama emas. Ya. Karena di Indonesia ini ada 6, ya, agama yang dilayani, bukan diakui, beda dilayani sama diakui. Dilayani oleh pemerintah, yaitu agama Islam, ya, dengan majelisnya mahasiswa Malaysia. Begini, ya, kalau di Kristen, itu dari PGI. Kalau apa namanya, boleh itu dari Jepang. Kalau mereka ini, itu kalau pariwisata itu kalau di Indo pariwisata negara Indonesia, juga alumni. Kalau di itu kaki. Jadi ini yang ditanggung pemerintah. Jadi pemerintah itu, ya, memberikan layanan yang sesuai dengan porsi atau sesuai dengan jumlah umatnya. Ini sudah dari sebelumnya. Ya, dalam pendukung agamanya kita yang harus kita jaga, ya, sekali lagi harus kita jaga. Jadi iman atau keyakinan dari masing-masing agama itu tersendiri. Ya. Jadi jangan dicampurkan akidah, ya, ritual, dogma, ajaran, ini nggak bisa ditentukan. Jadi akidah, dogma itu semua tentang itu kita jaga, kita katakan berhukum. Tentang kita di semua, ya, bumi ini, dilahirkan di bumi ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Maha Kuasa itu Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Kuasa, tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan antara satu hadis dengan hadis lain. Kalau mempunyai skala yang segitu, ada beberapa, ya, ada beberapa. Ya, sebenarnya bukan masalah agama, ya, tapi dikait-kaitkan dengan agama. Ya, ini bukan masalah agama, dikait-kaitkan dengan agama. Ya, jadi ini sebenarnya skala-skala yang itu sebenarnya sudah tercapai. Masalah agamanya nggak ada, mungkin bisa sampai. Dan agama itu tidak boleh dikaitkan dengan politik. Ya, agama sendiri itu cuma tidak bisa dicampurkan dengan, ya, politik. Ya. Jadi sosial harus juga sosial juga. Hanya kadang-kadang kalau yang tidak itu karena ada kesenjangan sosial, artinya masih tidak rata gitu, bagian tidak rata istilahnya. Yang sosial dan ada menganak dirikan dan menganak seperti itu. Agama itu ada aturannya, ya, ada ajarannya, ya. Itu ada namanya satu lagi yang dinamakan ketua masih. Kamu adalah saya adalah kamu. Artinya apa? Kalau saya mencubi orang lain, berarti orang lain kita kita. Begitu juga kalau orang lain yang saya. Jadi satu, kamu adalah saya kamu. Kedua, di Indo ada nama Tri Kahana, ya, 3 yang tadi ini. Pertama, ya, yang pertama itu secara fikal ke atas mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Kuasa. Secara horizontal kita menjaga kerukunan, ya, umat. Itu baik itu umat internal umat beragama ataupun dengan yang lain.
Hindu harus ya rukun dengan Islam, terus sebaliknya Islam begitu juga, Hindu juga, sama juga yang lain. Jadi itu ya, ini yang yang kedua tadi ya, yang ketiga Hindu harus melestarikan bumi, menjaga bumi, melestarikan bumi. Itu penting, ya, kalau dijaga. Ya, contoh sederhana, jangan merubah pohon utama, ya kan? Ada bandar, misalnya kamunya kita, banjir kita, buang sampah sembarangan, ya, kita jaga kebersihan. Masuk di rumah sendiri, ya. Kalau kita bersih, ya, sehat itu datang, sehat, ya, mahal, sakit lebih mahal lagi, tinggal pilih, betul kan? Betul. Bila sehat, apa bila sakit? Sehat. Kalau sehat, mahal, sakit lebih mahal lagi. Jadi juga mengingatkan itu supaya menjaga ya, sekali menjaga bumi ini ya, ya supaya jangan berkembang. Itu kira-kira. Dan ahimsa itu tidak dengan kekerasan. Ahimsa ya, ahimsa itu tidak dengan kekerasan. Jadi kalau itu tidak kita tidak boleh mendapatkan apa dengan cara kekerasan. Musyawarah dikatakan kan ke Pancasila. Ya, ada ya Pancasila. Ya, jadi Pancasila itu kan ada seperti musyawarah. Baru kita siap, baru kita ini masyarakat ini pun juga harus rukun, harmonis, ya, harus damai. Baru kita sejahtera, ya. Jadi ini harus dirangkul, harus dilaksanakan. Tidak bisa kita ego, tidak bisa kita emosi, ya. Tidak bisa kita, saya lebih besar, saya banyak umatnya, saya mayoritas, saya minoritas, harus tidak bisa. Kalau itu macam kami, ya, kami dari Hindu, kami nggak mau dibilang minoritas. So, kami pun, ya kita pun dibesar-besarkan oleh agama-agama lain, ya kan? Yang Islam misalkan kita ada acara-acara kita dipanggil, ada acara kita undang, ya kita katakan seperti bagus, itu acara lain gitu. Jadi kan kita dibesarkan ya, jadi berarti kita itu harus menjaga, ya, kira-kira. Ya. Kalau umat Hindu mengajarkan dharma. Dharma itu perbuatan yang baik. Adharma perbuatan tidak baik, ya kan? Jadi mengajarkan dharma, harus tidak berbuat baik, ya. Kemudian kita rukun, ya. Seperti yang saya katakan tadi, ya kan? Kita kan sudah beberapa ajaran umpamanya, ya. Reformasi, ada ahimsa, ada trivikarana, dan ada lainnya. Panduan kita ada panduan kita tuh ada kitab kan kita suci, kita beda. Jadi kita diajarkan dharma pilih. Dharma perbuatan baik itu tepatnya. Adharma perbuatan baik tanpa hidup tidak terlepas dari ada hukum sebab akibat. Dengan kata lain, ya hukum karma. Hindu dari kita untuk di dunia ini karena bukan dosa bumi ini kita memperbaiki yang bagus karma supaya pada reinkarnasi atau purnabawa atau kelahiran yang berikutnya kita lebih baik lagi. Ya, kalau di lingkungan kita di daerah juga tempat tinggal kita, contoh saya sendiri, saya di daerah Pangandaran Kota Hindu itu yang begini. Tangkapnya ada Kristen, ada Islam, ya. Tapi kita harus menjaga hidup kita, ya. Kita harus sadarlah, ya kan? Jangan kita bagaimana ya? Ada acara apa kita nggak hadir. Jadi orang nggak kenal dengan kita, ya. Kita tidak tertutup, ya. Ada orang datang bertanya kita terima, ya. Ada maksudnya kita di mana-mana ini ya, kita harus saling menghargai orang lain, hormat, ya. Kita harus menghormati, ya.
Kalau kita umpamanya agak mapan, agak tiada, kita sombong. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita harus menetapkan diri harus apa? Ya, nggak ada apa-apa nih kita di situ. Ya kan? Mau manusia biasa. Nah, jadi itu karma kita ya. Jadi kita harus di kampung kita, di daerah lingkungan kita harus menghormati, ada cara-cara kita ikuti, ada sistem yang kita ikuti, ada gotong yang kebersihan dan lain-lainnya itu kita yakin ya kita harus laksanakan itu. Jadi salah satu untuk menjaga kerukunannya adalah saling hormat. Seperti yang sering terjadi istilah orang Islam, tapi ini bagi agama agama. Jadi jangan kita menjelek-jelekan agama yang lain. Di dalam agama Islam katakan bahwasanya jangan kau jelek-jelekkan agama yang lain, maka agama yang lain itu akan menjelekan agama. Kalau begitu, jadi jangan kau ganggu agama lain, maka agama lain tidak mengganggu. Itu yang diajarkan dalam Islam. Nah. Jadi setiap pemimpin beda pola pikirnya. Jadi kalaulah andai saya yang menjadi pemimpin, ini berandai-andai masih kan, menjaga kerukunan kembali kepada topik yang awal, yaitu membuat peraturan bahwasanya agama satu dengan agama yang lainnya harus menjaga sosialisasinya dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saling menghormati. Nah, yang ketiga, saling tolong-menolong walaupun dia beda agama. Dan yang ketiga ini harus dijalankan. Dan siapa yang melanggar yang ketiga ini, maka akan diberi hukuman dan sanksi. Walaupun sudah dibuat, walaupun sudah saya sebutkan peraturan ini, pemerintah pun sudah membuat peraturan seperti itu kan, tidak boleh menistakan agama yang lain, ya kan? Nah, jadi itu salah satu fondasi untuk menjaga kerukunan beragama. Nah, itulah peran pemerintah. Nah, itu sih dari saya. Yang pertama, saling menghormati, ya kan? Satu sama lain. Yang kedua, saling tolong-menolong. Yang ketiga, jangan merusak agama yang lain. Nah, jadi kalau seperti ini dijalankan, maka terjadilah kerukunan dalam agama. Dan tidak ada dalam agama Islam pun diajarkan jangan mengganggu agama yang lain. Tapi dihukum kepada agamamu untukmu agamamu dan bagiku agamaku. Sekian sih yang bisa saya sampaikan dan sebutkan. Lebih dan kurang aku mohon maaf kan, karena setiap manusia kan pasti ada kesalahan. Jadi kalau ibaratnya nanti kita ada kekurangan referensi atau bahan-bahan yang lain, boleh tanya-tanya ke pemuka agama yang lain kalau kurang referensi. Tapi insya Allah untuk bisa lah untuk menjawab beberapa pertanyaan.